Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumitono, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0530 76596. Baik, di sini saya akan presentasi terkait tugas satu saya dengan materi pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, yang fokus materinya BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Baik, sebagai pengantar, kemerdekaan adalah sebuah negara yang telah bebas dari penjajahan. Kemerdekaan sendiri dapat diraih dengan memiliki fondasi yang kuat sebagai dasar sebuah negara setelah merdeka. Tentu dalam pembentukan dasar negara ada proses panjang yang dilakukan. Di Indonesia sendiri, dasar negara kita adalah Pancasila. Tentu dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara membutuhkan proses yang sangat panjang, antara lain pembentukan BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Dalam pembentukan tiga hal tersebut, tentu ada nilai-nilai sejarah Pancasila atau dasar negara itu tersendiri, yaitu yang pertama musyawarah dan demokrasi, persatuan dan toleransi, serta gotong royong. Baik, kita akan mengulik satu persatu. Kita awali dengan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI sendiri didirikan oleh Jepang pada Mei 1945 sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang memiliki tokoh utama seperti Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator kita, dan tokoh nasional lainnya. Bapak Insinyur Soekarno dan tokoh nasional lainnya berperan dalam merumuskan dasar negara melalui sidang-sidang rumusan awal terdapat dalam Piagam Jakarta yang disahkan pada bulan Juni 1945, yang sampai saat ini menjadi dasar lahirnya Pancasila. Kedua, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjadi dokumen paling penting yang menetapkan dasar negara Indonesia dengan aspek musyawarah serta beragaman bangsa. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia 9. Siapa Panitia 9 itu? Panitia 9 itu yaitu disebut BPUPKI sendiri. Tadi kita sudah jelaskan di awal. Yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 bertempat di Jakarta. Selanjutnya PPKI. Apa PPKI itu? PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri didirikan setelah proklamasi kemerdekaan. PPKI dibentuk untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan mengangkat pemimpin nasional, yaitu Presiden. Dalam hal ini, ketiga hal ini BPUPKI,
Piagam Jakarta, dan PPKI menunjukkan semangat persatuan dan musyawarah dalam memperjuangkan sebuah bangsa. Selanjutnya, nilai sejarah Pancasila. Nilai sejarah Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam kelima dasar negara Indonesia yang telah ada sejak masa sejarah awal bangsa Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan para pendiri bangsa melalui diskusi dan musyawarah, khususnya dalam sidang PPKI pada bulan Mei sampai dengan Juni 1945. Pancasila sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai dasar negara yang menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia setelah merdeka, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kesepakatan bersama dalam memutuskan dasar suatu negara. Yang adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan, menegakkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi landasan moral spiritual sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kedua, nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan sikap adil serta beradab dalam hubungan antar sesama manusia. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu menjaga dan mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai bangsa yang beragama. Yang keempat, nilai kerakyatan, menegakkan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan melalui permusyawaratan dan peradilan rakyat. Yang terakhir yaitu kelima, nilai keadilan sosial, mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar tercipta kesejahteraan bersama. Yang berikutnya, pelajaran yang masih relevan hingga saat ini, yaitu saling menghargai. Tentu kita sebagai masyarakat luas, masyarakat Indonesia, kita harus saling menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa, bersikap aktif dalam media sosial, menyebarkan nilai-nilai positif, dan menangkal berita-berita yang hoax atau berita yang berupaya untuk memecah belah bangsa. Kemudian yang kedua, ikut andil dalam kehidupan. Tentu kita sebagai pemuda adalah arah masa depan sebuah bangsa. Dikarenakan itu kita harus ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Contoh seperti menggunakan hak pilih kita dan bergabung dalam organisasi sosial. Sejarah dan nilai Pancasila itu sendiri sebagai fondasi kekuatan bangsa Indonesia, karena generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya kita membahas tentang refleksi pribadi dan pelajaran berharga. Refleksi pribadi terhadap Pancasila adalah suatu renungan yang mendalam tentang makna dan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar ideologi formal, melainkan menjadi pedoman moral, etika, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari
yang memandu setiap warga atau masyarakat negara dalam berperilaku dan berinteraksi dengan masyarakat. Menyadari pentingnya mengamalkan nilai-nilai yang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi pijakan dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan modern seperti globalisasi, dinamika sosial, radikalisme, dan upaya memecah belah sebuah bangsa. Dengan hal itu, kita harus memaknai Pancasila secara sungguh-sungguh yang dapat menjaga keharmonisan, menjunjung tinggi keadilan, serta berperan aktif dalam membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat menambah ilmu ataupun mengulik sejarah terbentuknya sebuah dasar negara Indonesia yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.